Perkenalkan, nama saya Artau Liling Lingwe Sitohang, NPM 19010100104. Nah, di sini saya akan membawakan materi kegiatan belajar mengajar, yaitu materinya cerpen, di mana ini mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia kelas tinggi. Nah, media yang saya buat untuk cerpen ini yaitu media tape recorder. Yaitu tape recorder ini saya menggunakan aplikasi YouTube untuk supaya peserta didik dapat mengevaluasi cerpen yang dia laksanakan atau dia buat, baik dalam penulisan cerpen atau penyampaian cerpen. Nah, metode yang saya gunakan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar cerpen ini yaitu dengan menggunakan metode discovery inquiry. Nah, di mana metode discovery inquiry ini merupakan salah satu metode pengajaran yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif menggunakan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip materi yang sedang dipelajari. Nah, ada beberapa alasan saya mengapa saya menggunakan pendekatan media pembelajaran tape recorder, yaitu karena supaya pembaca cerpen mampu mengevaluasi pembaca cerpennya yang telah dilakukan oleh siswa untuk didengarkan kembali dan memutuskan untuk diperbaiki atau dipertahankannya, hingga dapat digunakan untuk memperbaiki petunjuk-petunjuk latihan dalam membaca cerpen atau membuat cerpen. Nah, pendekatan yang saya buat yaitu dengan pendekatan CTL atau contextual teaching learning. Nah, ada alasan saya mengapa saya memakai pendekatan CTL, karena melalui pendekatan ini peserta didik mampu membuat cerpen dengan situasi yang terjadi saat ini. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan cerpennya yang telah dibuatnya melalui hal-hal yang terjadi pada saat ini. Dan alasan saya mengapa menggunakan metode discovery inquiry, karena melalui discovery inquiry peserta didik mampu lebih aktif dan peserta didik mampu melatih mentalnya. Nah, saya akan memulai kegiatan belajar mengajar, yang dimana saya akan memulai dengan memaparkan apa pengertian cerpen atau apa arti dari cerpen tersebut. Nah, cerpen merupakan jenis karya sastra yang dimana dipaparkan atau dijelaskan dalam bentuk tulisan yang berwujud sebuah cerita atau kisah secara pendek, jelas, serta ringkas. Cerpen bisa disebut juga dengan sebuah prosa atau fiksi yang isinya tentang penghiasan yang hanya terfokus pada satu konflik atau permasalahan. Jadi tidak banyak masalah yang ada di dalam cerpen karena itu sangat singkat. Jadi hanya terfokus dalam satu masalah. Dan beberapa Nah, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari ciri-ciri dari cerpen. Ciri-ciri cerpen merupakan yang pertama, kata dalam cerita tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, tulisannya lebih singkat jika dibandingkan novel. Yang ketiga, isinya kebanyakan mencerminkan kisah sehari-hari.
Yang keempat, tokoh cerpen itu sederhana dan karakternya tidak mendetail. Yang kelima, bersifat fiktif. Yang keenam, habis ceritanya jikalau dibaca sambil dalam keadaan duduk. Yang ketujuh, kata-kata mudah sekali untuk dipahami oleh pembacanya. Yang terakhir, pesan dan kesan yang diberikan dalam cerita sangat mendalam sehingga pembaca juga ikut serta merasakan kesan dari cerita itu. Nah, cerpen ini biasanya terdapat di kalangan anak-anak. Jadi, jika ibu suruh nanti membuat cerpen, pasti kalian sudah mudah mengarang cerpen yang akan kalian buat. Dan cerpen ini tidak perlu membutuhkan banyak tulisan, hanya 10.000 kata maksimal. Dibandingkan dengan novel itu sampai membuat buku. Jadi sulit membuat novel. Jika cerpen itu sangat mudah. Itu biasanya cerpen meliputi oleh dialog dan percakapan. Jadi ada di dalamnya dialog, ada percakapan atau paragraf. Tidak monoton dengan paragraf, tapi ada juga percakapan di dalamnya. Yang berikutnya ada beberapa unsur-unsur dari cerpen, yaitu tema. Atau tema merupakan suatu pokok masalah yang mendasar sebuah cerita atau gagasan pokok dari dasar cerita. Nah, dalam pembuatan cerpen harus mempunyai tema, di mana tema itu memperjelas suatu masalah apa yang terjadi di dalam tema itu, di dalam cerpen itu. Yang kedua, alur atau plot. Nah, di mana alur atau plot ini merupakan langkah atau jalan dari sebuah cerita. Jadi cerpen juga mempunyai alur. Pertama, contoh alur perkenalan dari cerpen tersebut. Yang kedua, hal-hal yang dilakukan oleh perkenalan tokoh. Yang ketiga, contohnya masalah yang terjadi. Yang keempat, solusinya. Dan yang terakhir, ini happy ending kah atau sad ending kah, atau dikatakan terakhirnya bahagia kah, atau akhir dari cerita ini sedihkah, kayak gitu. Jadi mempunyai alur. Apakah alur yang digunakannya alur maju atau mundur, atau maju mundur? Nah, jadi kita harus menentukan itu. Jika dikatakan maju, berarti tidak menceritakan dengan masa lalu lagi. Contoh di dalam cerpen ini dia menceritakan hal-hal yang akan terjadi, tidak mengingatkan tentang hal-hal yang sudah lampau. Jika alur mundur, berarti itu menceritakan tentang banyak kisah yang diceritakan melalui hal-hal yang sudah terjadi. Jika alur maju mundur, berarti cerita cerpen ini sudah menceritakan mengenai yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Jadi biasanya cerpen dibuat orang dengan menggunakan alur maju mundur lebih banyak. Nah, yang ketiga, penokohan atau perwatakan, di mana penokohan ini merupakan pemberian suatu watak atau sifat karakter pada tokoh cerita. Nah, jadi cerpen juga mempunyai dari perwatakan atau sifat. Contoh, di dalam cerpen itu terdapat 5 tokoh. Nah, 5 tokoh ini berbeda-beda sifatnya. Ada sifatnya yang antagonis, yang baik. Jadi berbeda-beda yang 5 ini dan dijelaskan. Yang keempat, setting atau latar. Nah, setting atau latar ini merupakan tempat peristiwa, waktu dan suasana cerpen itu dilakukan. Jadi disesuaikan
Jika cerpen itu menceritakan mengenai kecerdikan, contoh judulnya kecerdikan kancil dan pembodohan buaya. Nah, situasinya harus di hutan, jangan di kota, kan nggak masuk akal. Jadi harus sesuai dengan judul yang kamu bawakan. Jika judulnya tentang binatang, nah bawakanlah dia yang cerita itu latarnya di hutan. Nah, waktunya kapan? Siang, pagi, atau malam? Jadi harus pas. Dan yang berikutnya, sudut pandang atau point of view, di mana sudut pandang ini adalah cara bercerita atau cara pandang visi seorang pengarang pada suatu peristiwa dalam cerpen. Nah, sudut pandang dibagi menjadi beberapa, yang diantaranya itu sudut pandang orang pertama, sudut pandang atau dengan gaya bahasa aku dan lain-lain, sudut pandang peninjau atau orang ketiga, sudut pandang campuran, bisa orang pertama atau orang ketiga. Dan berikutnya amanat. Cerpen juga mempunyai suatu amanat, harus mempunyai amanat. Nah, amanat ini merupakan sebuah pesan atau harapan seseorang penulis cerita kepada pembaca agar pembaca mau bertindak atau melakukan sesuatu. Contoh, kecerdikan kancil dalam pembodohan buaya. Nah, kita jadi pesannya itu, jika ibu pikir-pikir, pesannya itu kita harus lebih teliti, kita harus lebih percaya diri. Jadi jika seorang penulis cerpen membuat cerpen harus mempunyai amanat yang bisa tersampaikan oleh pembaca. Dan yang terakhir, gaya pencerita, yaitu gaya pencerita ini dapat dilihat dari segi bahasa dan nadanya. Cerpen terbagi menjadi dua unsur ekstrinsik. Yang pertama, latar belakang masyarakat, yang artinya pengaruh latar belakang masyarakat kepada pembuat cerpen itu sangatlah berpengaruh. Pemahaman untuk bisa berupa antara lain adalah kondisi politik, ideologi negara, kondisi sosialnya, dan juga kondisi ekonomian masyarakat. Yang kedua, latar belakang seorang pengarang. Latar belakang pengarang itu terdiri dari biografi pengarang tersebut, bagaimana kondisi psikologis pengarang, bagaimana serta aliran sebuah sastra yang dimiliki penulis sangatlah mempengaruhi terhadap terbentuknya sebuah cerpen. Nah, ibu akan memberikan tugas kepada kalian supaya membuat suatu cerpen yang berkaitan dengan binatang. Nah, setelah kalian membuat cerpen tersebut, kita akan nonton bersama melalui aplikasi YouTube. Nah, ibu kan tadi membilang kita menggunakan media tape recorder. Nah, media tape recorder ini kita menggunakan aplikasi YouTube. Setelah kalian membuat cerpen kalian, kita akan evaluasi melalui tape record, melalui link YouTube yang ibu berikan. Nah, di situ akan terlihat jelas di mana temanya, di mana amanatnya, dan lain sebagainya. Jadi kalian lihat nanti setelah selesai membuat cerpennya, kita akan nonton dan koreksi apakah cerpen kalian layak untuk dipertahankan atau diperbaiki. Nah, setelah itu ibu akan menyuruh kalian bercerita di depan, berceritakan tentang cerpen yang kalian buat supaya melatih mental, karena kita menggunakan metode discovery inquiry dan kontekstual, dan pendekatan yang kita gunakan kontekstual teaching learning.
Nah, Ibu tunggu dalam beberapa menit. Jika sudah selesai, maka kita akan lanjut. Sekian kegiatan belajar mengajar yang dapat saya paparkan. Jika ada perkataan yang salah, mohon maaf. Terima kasih.